Viral yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one I need. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. my name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Sarbagita. Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh.
Bangkitin lagi request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. 5,4 FM RRI Pro2 Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Hai, selamat pagi teman Pro2. Pagi hari ini di Spada yang pasti masih barengan aku Eni. Dan kali ini aku nggak sendiri, karena bakal ada ya teman ngobrol di Spada Asta Cita kali ini ya. Bersama narasumber ada Iketut Trika Adiana SPD MPD. Jadi topik yang bakal kita bahas, inovasi sistem pembelajaran anak disleksia. Nah, langsung saja aku bakal sapa dulu teman ngobrolnya Kak Eni pagi hari ini. Selamat pagi Kakak. Pagi Kak Eni. Apa kabar? Baik sekali. Baik sekali. Ini panggilannya Trika, Adi atau Ana? Karena banyak. Iya. Jadi memang kalau sekarang agak lucu juga ya, karena Trika itu identik dengan perempuan ya. Kadang juga beberapa temen itu dulu menganggap Trika itu dikira perempuan. Gitu. Ya karena itu saya teman satu angkatan manggilnya Adi. Oh, Adi. Kalau adik tingkat manggilnya Kak Trika. Oh, gitu. Jadi bisa ketahuan. Kalau manggil Adi itu berarti satu angkatan. Kalau Kak Trika itu adik kelas. Di bawah berarti. Oke, aku panggil Kak Adi aja deh kalau gitu. Meskipun kita nggak satu angkatan ya. Meskipun aku di bawahnya. Oke, Kak Adi, jadi kita bakal membahas inovasi sistem pembelajaran anak disleksia. Dan yang pasti ini istilah hawam banget buat semua orang. Jadi nggak semua orang kan tahu gitu ya. Apalagi kalau memang sih menggeluti di dunia pendidikan atau mungkin update gitu dengan dunia pendidikan pasti tahu. Nah, tapi kalau yang nggak update nih, apalagi orang-orang yang memang hawam banget dengan dunia digital seperti sekarang ini. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu sedikit Kak, apa sih pembelajaran anak disleksia itu? Oke, mungkin kita mulai dari yang disleksia dulu ya. Apa sih itu disleksia? Iya, betul-betul. Disleksia itu sebenarnya bisa, kalau dulu ya, dulu dianggap sebagai gangguan neurologis. Gangguan neurologis yang membuat seseorang menjadi kesulitan dalam membaca, begitu. Tapi dalam perkembangannya, kemudian yang definisi terbaru itu disleksia didefinisikan sebagai cara belajar yang berbeda atau learning differences, ya di mana yang diakibatkan oleh gangguan neurologis juga, tapi anak-anak ini akhirnya memiliki cara belajar yang berbeda. Gitu. Jadi mereka memiliki cara belajar yang berbeda. Memang salah satu cirinya mereka kesulitan dalam membaca, namun mereka memiliki kelebihan yang lain gitu. Hasil penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa anak-anak disleksia itu memang kesulitan membaca, tapi di sisi lain mereka itu juga memiliki kreativitas dan inovasi.
ya, yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak pada umumnya. Iya, betul. Oke, nah jadi itu sekilas ya Iya. tentang disleksia. Nah ini berarti disleksia ini emang diderita oleh anak-anak saja Kak ya? Memang karena gangguan neurologis ini kan kalau kita lihat dari sumbernya, karena ada beberapa teori yang menyatakan bahwa disleksia ini bisa diakibatkan karena genetik. Oh, karena faktor genetik. Iya, Oke. jadi 40% itu diakibatkan oleh faktor genetik yang diturunkan oleh ayah. Oke. Gitu. Tapi itu bukan satu-satunya. Gitu. Ada faktor lain itu namanya glue ear. Jadi anak yang mengalami ketulian di 2 tahun umur pertamanya dari sejak lahir sampai umur 2 tahun dia nggak bisa dengar. Nggak bisa dengar. Gitu. Tapi setelah itu normal. Normal. Nah, itu juga mempengaruhi kemampuan fonologis mereka karena mereka tidak mendengar kan jadinya gitu. Jadi mereka tidak memiliki exposure yang cukup gitu. Nah, ada pengaruh lain juga. Jadi ada permasalahan misalnya di otak kecil. Jadi ada kemungkinan ketika dia kecil atau gimana jatuh. Terjatuh gitu. Betul. Jadi seperti itu. Ada juga yang pengaruh dari magnocellular gitu. Jadi ada sebuah sel khusus yang ada di belakang retina itu yang mempengaruhi visual. Jadi ketika melihat itu fungsi sel ini kan untuk membuat kita bisa melihat sesuatu secara berurutan. Iya. Nah, karena ada gangguan itu, jadi anak-anak disleksia itu ketika melihat tulisan, jadi mereka nggak bisa melihat tulisan itu secara berurutan. Bahkan mereka kadang melihat tulisan itu malah lari-lari gitu. Oke. Iya, jadi kayak bayang-bayang gitu dia ya. Iya, jadi muter-muter, ada yang melihat lompat-lompat dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali penyebabnya sehingga kita harus mengidentifikasinya satu-satu karena anak disleksia yang satu mungkin penyebabnya berbeda dengan anak disleksia dua. Sehingga treatmentnya juga kadang harus berbeda begitu. Oh, begitu. Jadi tidak bisa disamakan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Betul, Kak ya. iya. Oke, nah jadi Kak Adi juga tadi bilang, nah mungkin karena faktor mungkin jatuh waktu kecil, jadi mungkin orang tua nggak paham, mungkin dikira jatuh biasa kan gitu. Ternyata ada gangguan pada otaknya. Nah Kak, biasanya cara kita mendeteksi di awal aja dulu Kak. Seperti apa sih biar kita tahu gitu tumbuh kembang anak kita, ini mengarah ke disleksia apa enggak gitu kan? Iya betul. Nah ini penting banget ya untuk diketahui oleh orang tua gitu. Karena sesuai dengan penjelasan si Gavin Reed maupun yang Reeve and Stern itu dijelaskan bahwa identifikasi anak disleksia itu sebenarnya bisa dilihat dari mereka sebelum ke sekolah atau belajar secara formal begitu. Di mana ciri-cirinya yang pertama itu mereka sering mengalami kesulitan dalam berjalan. Ya sering jatuh. Ya kalau bahasa Bali stabil gitu dia Kak ya. Karena itu misalnya karena yang dipengaruhi oleh tadi magnocellularnya itu sehingga dia agak sulit gitu untuk mengurut dan lain sebagainya gitu. Ya dan juga karena otak kecil tadi. Karena salah satu fungsi otak kecil kan memang mengatur pergerakan begitu. Jadi mereka sering jatuh. Kemudian sulit untuk mengurutkan sesuatu. Gitu. Jadi ketika mengurutkan itu mereka mengalami masalah gitu. Itu ciri yang lain. Kemudian membedakan kiri dan kanan. Susah gitu susah, kayak. Susah gitu. Kemudian membedakan bentuk yang mirip. Nah, makanya ketika mereka diajak belajar alfabet misalkan, mereka huruf B dan D itu sulit sekali mereka bedakan. Oh gitu. Gitu. Karena kan bedanya cuma sedikit ya. Ini perutnya ke kiri, ini perutnya ke kanan gitu. Iya, nah, betul. sehingga itu mereka sulit sekali membedakan gitu. Jadi dari sana sudah bisa ada ya indikasi walaupun memang kita nggak bisa ngejudge langsung gitu karena untuk tes atau asesmen disleksia ini prosesnya sangat panjang. Ya dan melibatkan memang setidaknya 3 orang gitu. Jadi satu ahli, orang tua, kemudian gurunya. Oh gitu. Nah, biasanya kalau dari semua ciri-ciri yang tadi Kakak bilang, nah biasanya kita bisa mengenal anak ini mengalami disleksia itu dari rentan umur berapa Kak? Kalau masih kecil? Iya, untuk disarankan, ya, kalau teorinya si Reed menyarankan itu asesmen disleksia itu sebaiknya dilakukan ketika anak mulai tahun pertama sekolah formal, jadi kelas 1 SD. Oh, kelas 1 SD. Kelas 1 SD karena kan ada level-levelnya juga disleksia gitu. Jadi kalau misalnya dia yang mild gitu yang ya sedikit tuh
kan tidak perlu treatment yang yang khusus gitu ya. Jadi mereka bisa coping sistemnya akan cepat terbentuk karena kasus yang dialami itu masih ringan gitu. Nah, sehingga kalau memang ditemukan misalkan ada anak yang sulit banget ini diajar membaca seperti yang saya bilang tadi, kesulitan membedakan huruf, kemudian kesulitan membedakan bunyi, ada dua ini gitu. Ada mereka secara visual kesulitan tadi membedakan B dan D gitu, dan juga secara bunyi. Misalkan tadi gara-gara penyebabnya adalah glue ear itu. Jadi mereka membedakan bunyi sulit gitu. Iya, jadi misalkan kayak sulit dia gitu. Karena dianggap mirip gitu. Nah, itu harus dites lanjut. Yang pertama harus melalui screening test dulu. Biasanya screening test ini dilakukan oleh sekolah. Gitu. Kalau misalnya seperti yang pengalaman saya ketika di Inggris itu anak-anak itu yang memiliki ciri-ciri disleksia itu biasanya di-assess dulu melalui screening test di sekolah oleh guru mereka yang dikonfirmasi ke orang tua. Itu belum assessment yang real gitu. Nah, kalau terindikasi itu mereka melakukan treatment 6 bulan. Namun kalau gagal, barulah dari dinas pendidikan mereka yang turun dengan ahli untuk mengecek, untuk memvalidasi benar nggak anak ini disleksia. Kalau memang dia sudah terbukti disleksia, maka ada intervensi khusus lagi yang memang akan dipantau oleh dinas pendidikan mereka. Begitu. Jadi panjang Kak ya. Betul. Panjang ya perjalanannya sebelum kita tahu apa benar anak ini disleksia atau enggak gitu Kak ya. Nah, jadi selama Kakak bergelut nih di dunia pendidikan gitu. Kalau di Buleleng sendiri banyak ada kejadian seperti ini Kak? Kalau saya sendiri memang belum dalam artian melakukan assessment khusus ya. Karena instrumennya baru saya kembangkan begitu itu yang pertama. Namun kalau kita lihat sebenarnya sudah ada ahli yang meneliti itu. Namanya Dr. Andrea Carroll. Kebetulan beliau juga teman saya, ahli dari Inggris itu yang memang disertasinya dilakukan di Bali untuk mengidentifikasi anak-anak disleksia di Bali, dan ditemukan ternyata prevalensi anak-anak disleksia di Bali itu sangat tinggi. 20-40% di sekolah. Yang kalau kita lihat prevalensi yang secara umum itu di dunia itu secara global hanya 10-15. Kita di atasnya memang. Begitu. Ya, jadi untuk sampai saat ini saya masih hanya merujuk itu karena belum melakukan penelitian secara mandiri gitu. Oke, nah Kak, kalau boleh tahu, tadi kan di usia anak mau kelas 1 SD, itu baru bisa kita pastikan kira-kira anak ini mengalami disleksia apa enggak. Nah, jadi sebelum dilakukan beragam cara gitu untuk memastikan anak tersebut disleksia. Pada umumnya anak itu maksudnya dalam kehidupan sehari-harinya itu normal Kak. Maksudnya bisa bicara gitu. Oh, biasa dia. Biasa ya. Memang sih ada dalam beberapa kasus anak itu biasanya mengalami sedikit speech delay. Oh, speech delay, ada yang speech delay karena tadi itu karena kalau emang penyebabnya adalah glue ear itu biasanya mereka akan mengalami speech delay. Gitu. Dan yang tadi jalannya mungkin agak terlihat aneh gitu. Kemudian grippingnya dia memegang pensil ya. Memegang pensil tuh kadang juga berbeda dia. Gitu. Jadi nggak bagus cara memegang pensilnya. Gitu. Biasanya itu indikasi-indikasi awalnya. Misal ketika anak kan suka menggambar lah, kita lihat dia bagaimana cara megang pensilnya gitu. Jadi itu yang kemudian bagaimana kalau misalnya kita suruh dia ngurut, kan ada yang latihan mengurut yang benda dari besar ke kecil yang gitu. Kalau dia sering sekali mengalami masalah sana, kemungkinan gitu dia mengalaminya. Oke, nah kalau pada anak penderita disleksia ini, berarti ini proses pembelajarannya itu khusus kayak disabilitas pada umumnya atau memang bisa di sekolah normal? Nah, sebenarnya diharapkan itu kalau anaknya nggak perlu sekolah khusus, tapi sekolah inklusif. Nah, beda ini karena ada sekolah inklusif itu kan sekolah reguler di mana menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Namun ada batasannya juga. Kalau memang levelnya itu sudah agak berat itu kan memang harus SLB. Iya, betul. Jadi memang sekolah luar biasa atau special needs school gitu ya. Tapi kalau yang masih mild itu biasanya memang dianjurkan di sekolah reguler atau sekolah inklusif istilahnya kan begitu. Jadi tapi sekolah inklusif itu bedanya guru-gurunya memang dilatih untuk menghandle anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Yang salah satunya adalah disleksia. Jadi memang
nggak perlu ya, karena secara umum mereka akan terlihat biasa aja. Biasa aja gitu. Dan satu hal yang perlu diketahui, anak-anak disleksia ini, makanya ada satu buku itu karangnya Davis yang menceritakan tentang the gift of dyslexia. Bahkan disleksia itu sekarang dianggap sebagai sebuah berkah gitu. Karena banyak sekali anak-anak disleksia itu sukses luar biasa. Gitu. Misalkan Richard Branson, pendiri Virgin Corporation yang punya 400 perusahaan, Walt Disney disleksia, bahkan Einstein sendiri itu memiliki karakteristik disleksia karena waktu kecil nggak bisa, kesulitan membaca, Einstein gitu. Kemudian ada penulis novel Agatha Christie yang sangat terkenal, disleksia, padahal dia juga sama mengalami kesulitan ketika waktu kecil membaca dan menulis gitu. Nah, sehingga sekarang dianggap disleksia itu kalau ditreatment dengan benar, itu mereka mampu menyusun coping system mereka istilahnya, mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa begitu. Luar biasa ini ya, dari ceritanya Kak Adi juga saya jadi termenung, luar biasa juga dari yang awalnya disleksia tapi bisa menjadi orang yang sukses luar biasa. Berarti dalam artian disleksia ini bisa disembuhkan Kak ya? Tidak disembuhkan karena itu kan neurologis ya, artinya mereka memiliki cara belajar yang berbeda. Jadi memang saat ini memang kita tidak disarankan untuk tidak melihat disleksia itu sebagai satu kelemahan, tapi satu kelebihan gitu. Namun mereka memerlukan cara belajar yang berbeda dari yang lain. Makanya kalau di kelas inklusif itu ada sistem in and out. Jadi ketika belajar membaca mereka out, mereka akan diajar secara khusus. Ya, teman-temannya beda belajar. Cuman itu yang sekolah inklusif yang artinya kenapa di Indonesia agak sulit diterapkan, karena guru kelas di SD cuma satu, nggak bisa. Betul. Karena memang kalau di luar itu, di negara-negara maju, sekolah inklusif itu minimal di satu kelas itu gurunya 2, kadang bisa 3 sampai 4 di satu kelas gitu, karena sistem mereka adalah satu yang main teachernya dia, kedua assistant teacher, yang ketiga itu bisa shadow teacher, ya keempat shadow teacher lagi gitu. Jadi kalau anak memang yang memerlukan kebutuhan khusus yang one to one itu akan ada shadow teacher, khusus gurunya ngajar satu orang aja mendampingi. Nah itu yang kalau memang full inklusif, artinya mereka tidak dikeluarkan atau dipisahkan dari kelas itu, tetap di kelas itu tapi didampingi oleh satu guru khusus gitu. Tapi ada yang memakai sistem out ya, mereka dibuatkan kelompok khusus gitu, kemudian ditreat oleh satu guru khusus gitu. Nah itu karena tergantung SDM yang mereka miliki. Kalau SDM-nya banyak, mereka bisa langsung jalan bersamaan. Ya, tapi kita di sini mungkin kendalanya karena SDM juga Kak ya. Nah Kak, kalau untuk anak disleksia ini berarti metode pembelajarannya tuh khusus dia Kak ya, nggak bisa disamakan dengan murid pada umumnya. Kalau untuk pembelajaran terutama literasi ya, memang ya mereka memerlukan pendekatan yang khusus, begitu. Dari fontnya sendiri, mereka memerlukan font yang berbeda, gitu. Makanya kalau secara umum kan ada font yang dipakai secara universal itu namanya Open Dyslexic. Cuman ketika saya pakai Open Dyslexic itu memang bisa membantu, tapi masih ada kekurangan. Kalau untuk diimplementasikan dalam mengajar membaca bahasa Indonesia, gitu. Karena Open Dyslexic itu ya memang hanya membedakan bentuk, membedakan bentuk sehingga lebih mudah dikenali. Namun menurut saya, karena ada teori yang baru ya yang juga menemukan bahwa anak disleksia itu sebaiknya diajar dengan konsep mnemonik. Jadi kayak jembatan keledai itu. Jadi ada clue-clue tertentu. Jadi multisensori. Jadi saya membuatlah font khusus namanya Trika Indo Dyslexic gitu. Memang saya buat font ini khusus untuk belajar membaca bahasa Indonesia. Jadi menggunakan konsep mnemonik. Gitu. Gambarannya seperti itu Kak ya, terkait dengan metode pembelajaran untuk anak disleksia ini. Nah, jadi buat kamu teman Pro 2, jadi nggak kerasa ya bincang-bincang kita semakin seru. Jadi dengan topik yang memang lagi hangat-hangatnya Kak ya. Mungkin kalau di luar negeri sudah diterapkan banyak banget cara-cara khusus yang dilakukan untuk menangani anak disleksia ini. Tapi kalau kita di Indonesia sendiri mungkin masih digaungkan gitu ya. Jadi masih mencari tahu kira-kira
kira-kira ini anak mengalami disleksia atau enggak. Karena pasti kita juga yakin pasti kalau kayak angkatan kakak, angkatan aku tuh pasti ada juga anak seperti ini, cuman kita belum tahu kalau ternyata dia mengalami disleksia. Nah, apalagi kemarin yang sempat heboh juga itu kan Kak ya. Off the record kita tahu. Nah, itu juga kan sampai kelas berapa tuh kemarin SMP ya. Sampai SMP itu ternyata belum bisa membaca juga, tapi tetap diluluskan. Nah, dan di daerah lain ternyata masih di Bali SMA juga Kak ya. Oke, nah kalau menurut Kakak sendiri melihat fenomena tersebut, setuju nggak sih kalau ternyata anak yang nggak bisa baca itu karena pengaruh gadget? Iya, salah satunya ya, karena dari hasil beberapa penelitian kan juga menunjukkan bahwa ketika COVID itu kan terjadi learning loss. Iya, betul. Ya, kemudian yang lainnya adalah yang sekarang permasalahan yang lainnya screen time yang berlebihan atau doom scrolling. Doom scrolling ya. Betul. Itu juga sangat berpengaruh di mana anak-anak itu apalagi ya kebiasaan kita atau budaya membaca kita kan sangat rendah. Gitu, nggak ada contoh dari orang tuanya gitu, sehingga memang itu sangat berpengaruh secara kognitif dan sebagainya. Maka ada istilah brain rot juga kan gitu, karena terlalu banyak scrolling. Ya, jadi terlalu banyak info-info negatif yang diterima oleh anak-anak dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi kemampuan kognitif anak gitu. Sehingga ya otomatis akan berpengaruh. Kognitifnya berpengaruh ya ke semua aspek akademisnya akan berpengaruh begitu. Oke, jadi benar ya, ternyata gadget itu juga menjadi salah satu, bukan kita ponis 100% Kak ya, tapi salah satu penyebab juga membuat anak susah atau sulit membaca. Nah, jadi buat teman Pro 2, silakan buat kamu kalau pengen tanya-tanya bisa banget ya sama Kak Adi. Aku buka session pertanyaan, bisa di WhatsApp Pro 2 FM di 0811 399 1054, atau kamu juga bisa DM di akun media sosial kita, ada Facebook RRI Singaraja, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja, atau kamu juga bisa live chat di aplikasi RRI Digital, dan kita juga live ya di YouTube RRI Singaraja Official. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka.
It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bareng aku Eni dan juga Kak Adi ya. Kita di obrolan pagi hari ini di Sepada Asta Cita terkait dengan inovasi sistem pembelajaran anak disleksia. Jadi makin seru juga nih obrolannya. Dan pastinya kamu yang awalnya nggak tahu ya, awam banget apa sih anak disleksia itu. Nah mungkin tadi dengan pemaparan Kak Adi yang udah jelas banget, itu pasti bisa memahami ya. Jadi mungkin bisa kamu terapkan juga di lingkungan tempat tinggal kamu. Barangkali ada anak yang memang terlambat dalam membaca atau seperti yang Kak Adi bilang tadi, kesulitan dalam membedakan antara huruf-huruf yang memang kelihatannya sekilas agak sama tetapi beda gitu Kak Adi ya. Mungkin nah itu mungkin bisa dijadikan acuan langkah awal gitu untuk kita tahu ternyata anak ini kira-kira ada kemungkinan nggak sih kena disleksia atau enggak. Nah Kak tadi kan terkait metode pembelajaran tadi kan Kakak sudah bahas nih. Emang seharusnya sih harus ada gitu ya khusus untuk anak disleksia. Nah kalau untuk kurikulumnya gimana Kak? Kalau misalkan nih anggap saja di sebuah sekolah sudah diponis nih beberapa anak itu mengalami disleksia. Nah apakah itu ada kurikulum yang khusus untuk mereka atau disamakan aja dengan yang reguler Kak? Ya, kalau kurikulumnya mungkin sama ya. Sama. Tapi yang kita fokus ke pembelajaran, makanya istilahnya differentiated instruction. Jadi pembelajaran yang berbeda gitu ya, atau yang berdiferensiasi gitu. Anak-anak disleksia ini tentunya memang harus dibuatkan media pembelajaran yang khusus, materi yang khusus gitu ya, juga asesmen yang khusus gitu. Nah, saya kasih contoh ya, misalnya kemarin saya ke Bryn Highfield School sama Harvard School itu di UK, itu mereka guru-gurunya selesai mengajar jam 3 sore. Jam 3 sore guru-gurunya itu ngumpul semua dengan guru BK. Nah, bedanya juga yang di luar sana yang mereka menerapkan pendidikan inklusif itu dari TK, SD itu sudah ada guru BK. Nah, guru BK ini sangat terlibat. Dan di sana jam 3 itu mereka diskusi tentang apa yang terjadi tadi di kelas gitu. Jadi mereka akan cerita, si A tadi mengalami masalah ini. Jadi mereka membuat media pembelajaran khusus untuk anak itu. Misalkan ada 5 anak yang berkebutuhan khusus, mereka buat 5 media pembelajaran yang berbeda. Jadi guru BK-nya membantu gitu. Jadi misalnya ada kasus yang sangat spesifik, bahkan mereka langsung buka laptop itu googling, mencari hasil penelitian untuk memecahkan masalah itu. Jadi prinsipnya mereka itu setiap hari melakukan penelitian tindakan kelas, PTK. Nah, kalau misalnya di dunia pendidikan kita bilang PTK gitu kan. Mereka tiap hari melakukan itu gitu. Jadi prinsipnya adalah, makanya saya sempat nulis itu, PTK itu sebenarnya adalah salah satu kunci untuk merealisasikan pendidikan inklusif yang benar-benar bermakna begitu. Karena saya temukan itu yang mereka lakukan dan mereka berhasil. Gitu. Berarti itu semacam diskusi gitu Kak ya? Ya, diskusi dan mereka langsung buat. Sampai jam 5 sore mereka baru selesai. Jadi mereka benar-benar habis ngajar itu langsung nyiapin media pembelajaran, materi pembelajaran untuk esok harinya. Yang memang bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini gitu. Berarti dia emang udah prepare banget gitu Kak ya? Iya, dan mereka berkolaborasi. Iya, Gitu. Nah kalau kita di sini kan dapat guru BK tuh paling SMP. Iya, dan belum dilibatkan secara maksimal. Betul. Gitu. Nah biasanya si BK itu pasti yang anak yang nggak bandel gitu. Iya. Padahal kan guru BK tidak hanya itu. Mereka yang harus melakukan identifikasi awal untuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian bahkan yang gifted student itu juga berkebutuhan khusus kan. Anak-anak yang jenius itu berkebutuhan khusus juga sebenarnya gitu. Karena kan mereka memerlukan proses pembelajaran yang berbeda juga sebenarnya. Anak-anak jenius ini gitu. Kalau dikasih biasa mereka akan bosan. Gitu. Nah kalau menurut Kak Adi sendiri, apa kira-kira yang menjadi tantangan terbesar dalam menerapkan sistem pembelajaran yang efektif untuk anak disleksia ini Kak? Tantangan terbesar itu mungkin ini ya, kesabaran. Iya, karena untuk anak-anak disleksia itu tadi saya lupa menyampaikan bahwa salah satu karakteristik mereka juga mereka pelupa. Ya, setom memorinya itu ada masalah gitu. Jadi mereka cepat sekali lupa gitu. Ngafal nama temennya aja mungkin mereka akan sulit gitu. Ya, makanya itu juga
perlu kesabaran. Makanya dibilang anak-anak disleksia itu kalau Snowling itu menceritakan memang memerlukan repetisi yang lebih banyak dibandingkan anak-anak mainstream. Jadi saya tidak bilang anak normal ya, tapi anak mainstream, karena di konsep pendidikan inklusif kita tidak boleh bilang anak normal, gitu. Karena kalau anak normal berarti lawannya tidak normal, kan begitu. Dan itu istilah yang dianggap tidak enak gitu. Ya, jadi seperti itu. Oke, nah gimana nih kita bisa memastikan Kak akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas bagi anak disleksia nih? Ya, ini kan perlu kolaborasi. Betul. Ya, jadi kita harus mengoptimalkan yang tripusat pendidikan itu, karena untuk membuat pendidikan yang efektif, gitu ya. Jadi harus ada kolaborasi antara sekolah, kemudian orang tua dan lingkungan sebenarnya. Semua harus mendukung gitu. Tapi mungkin yang perlu kita lakukan bersama di awal gitu ya, dengan kondisi yang kita ada saat ini gitu, karena kalau kita menuntut supaya fasilitas langsung berubah, SDM langsung hebat kan sulit. Tapi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah stop labeling. Ini yang selalu saya sampaikan ya, stop labeling, karena yang menjadi masalah sebenarnya bagi anak disleksia itu bukan membaca dan menulis, karena mereka secara umum pasti bisa. Tapi memerlukan proses yang lebih panjang. Tapi yang menjadi masalah adalah sebenarnya masalah psikologis. Yang paling banyak dialami oleh anak disleksia itu dari penelitian yang dilakukan oleh Clark, itu seorang mahasiswa S3 di University of College London, itu menemukan bahwa bahkan mahasiswa pun ya yang mereka teridentifikasi dulunya disleksia itu masih mengalami academic anxiety, kecemasan akademik. Mereka itu jadi agak beban ketika kuliah, sangat stres ketika ada tes, gitu. Karena pada prosesnya itu mereka mengalami labeling negatif. Jadi mereka dibilang, apalagi misalnya kayak kita itu dari hasil penelitian awal saya menemukan bahwa banyak sekali terjadi labeling negatif bagi anak-anak yang kemungkinan disleksia. Saya tidak bilang disleksia, tapi kemungkinan disleksia, di mana mereka sering dibilang bodoh kan. Kemudian orang tuanya sendiri membandingkan mereka dengan si B, si A, gitu. Anak-anak yang lain gitu kan. Kenapa kamu nggak bisa, si A udah bisa baca, kamu kok belum, lah sebagainya. Sehingga mereka merasa minder, dan itu ada trauma. Jadi mereka akan menyimpan labeling itu, dan mereka percaya bahwa saya bodoh. Akhirnya ya mereka nggak bisa berkembang secara akademik gitu. Berarti ini antara sinergi antara orang tua, guru, dan sekolah ini memang penting banget Kak ya. Iya, betul. Apalagi misalkan kalau memang anak tersebut sudah dipastikan mengalami disleksia, kan gitu. Oke. Mungkin seperti yang Kakak tadi bilang, labeling itu dihilangkan gitu ya. Jangan pernah membandingkan anak dengan anak orang lain, karena setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti tadi ceritanya Kak Adi juga meskipun anak penderita disleksia tapi dia bisa sukses. Nah, ini yang luar biasa gitu. Nah, Kak, tadi Kakak juga bilang kalau penderita disleksia ini mungkin agak pikun gitu kan ya. Cepat lupa ya. Atau pelupa, istilah Bali pikun gitu maksudnya. Kok jadi bahasa Bali? Nah, itu kan biasanya pelupa gitu Kak ya. Nah, apakah itu seiring berjalannya waktu hingga dia tumbuh dewasa menjadi orang sukses masih tetap seperti itu Kak? Secara umum masih, tapi mereka pasti akan membangun coping system sendiri ya. Coping system itu artinya memiliki sistem untuk mengatasi masalahnya itu. Misalkan saya pikun, berarti saya akan buat alarm. Gitu. Jadi dia akan buat list untuk kegiatan hari ini apa sih? Jadi mereka draft gitu ya. Iya, kan sekarang gampang ada Google Calendar dan sebagainya. Gitu juga. Misalkan yang kayak tadi, dia sulit membedakan huruf dan sebagainya. Kan sekarang ada spelling checker. Jadi membantu dia untuk ngecek spelling dan sebagainya. Jadi mereka akan membangun coping system itu. Begitu. Tapi kembali lagi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memotivasi mereka dan menguatkan apa yang mereka sebenarnya kuat. Mereka itu kuat di bagian visual, memvisualisasikan sesuatu. Makanya anak-anak disleksia ini sangat cocok jadi pemimpin dibilang. Karena mereka bisa memvisualisasikan ide mereka dengan sangat detail. Gitu. Makanya jadi pemimpin perusahaan banyak gitu. Jadi pengusaha banyak yang sukses, jadi seniman banyak sukses. Ya, salah satunya Keanu Reeves. Ini juga yang pemeran John Wick itu kan juga disleksia. Disleksia. Iya, tapi kan dia jadi aktor yang sangat luar biasa. Iya, tapi kelihatannya dia normal, tapi orang pasti nggak tahu kalau dia disleksia Kak ya. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Betul. Tapi dia sudah bisa membangun coping sistemnya dan dia sudah menemukan kekuatan. Nah,
sebagai orang tua, guru dan lingkungannya harus mensupport itu. Temukan kekuatan mereka. Jadi dukung kekuatan mereka gitu. Jadi jangan paksa dia untuk sesuatu yang dia nggak bisa gitu. Itu gini. Karena sejatinya orang penderita disleksia itu punya kelebihan juga seperti yang kakak bilang tadi. Nah, jadi itu dia teman Pro2, pembelajaran banget nih buat kamu yang mungkin di lingkungan tempat tinggal itu ada anak kecil yang memang mengalami keterlambatan dalam hal membaca. Jadi sebelum diponis anak ini memang disleksia, tapi nggak ada salahnya kita rangkul gitu kak ya, kita aja. Nah kak, kalau kita kaitkan dengan dunia teknologi seperti sekarang, digitalisasi, karena semua sekarang serba digital kan gitu kak ya. Betul. Nah, kira-kira ada nggak sih sebuah aplikasi yang sudah dicetuskan sepengetahuan kakak untuk para penderita disleksia ini kak? Kalau aplikasi khusus ya pembelajaran gitu? Sebenarnya sudah ada yang membuat beberapa paket. Yang paling terkenal tuh namanya Orton Gillingham. Tapi itu kan untuk pembelajaran yang berbahasa Inggris. Oh iya yang betul. Untuk Indonesianya sepertinya sejauh yang sepengetahuan saya atau belum saya temukan begitu ya. Makanya saya sendiri yang meng-create itu, yang saya mulai dari pengembangan font gitu ya, pengembangan font khusus yang biasa bilang tadi gitu. Jadi memang belum ya di Indonesia gitu, dan sekarang makanya kami yang di tim research untuk pendidikan inklusif di Undiksa juga sedang menggarap hal tersebut. Misalkan yang sudah selesai saat ini itu saya membuat bersama tim itu buku untuk intervensi. Untuk intervensi yang tadi kesulitan membedakan huruf B dan D. Jadi kita bertahap. Karena ada banyak ya. Jadi huruf-huruf yang mirip itu kan ada banyak. Bunyi yang mirip juga banyak. Jadi kami sedang menggarap buku-buku intervensi. Jadi kalau misalkan di sekolah ditemukan anak kami kesulitan membaca terutama membedakan huruf B dan D. Jadi kami bisa memberikan buku intervensi itu gitu. Berarti selama ini buku itu sudah disalurkan kak? Saat ini masih dalam proses uji efektivitas dan dalam pengurusan ISBN. Gitu. Jadi memang sudah sih, kalau uji efektivitas yang terbatas sudah kami lakukan dan itu terbukti efektif untuk meningkatkan kelancaran membaca. Jadi anak-anak udah nggak bingung lagi membedakan huruf B dan D karena jelas banget bedanya. Kalau B itu dia memang hurufnya perutnya besar banget gitu. Kalau D itu bentuknya daun. Jadi kalau dia udah melihat huruf yang bentuknya daun itu D, gitu kan, itu mnemonik namanya, daun D gitu. Kalau yang besar, perutnya besar itu B gitu. Jadi udah mereka udah bisa, karena font yang saya ciptakan itu juga B-nya tuh benar-benar saya buat jauh ukurannya lebih besar daripada normalnya. Huruf yang lain atau alfabet yang lain begitu. Sehingga dia udah ngelihat aja, ini dia. Karena salah satu kelebihan anak disleksia tadi kan visual. Mereka memproses data itu secara visual dengan lebih baik gitu. Dan multisensori gitu. Berarti kakak mencetuskan buku itu berarti di mana ada huruf-huruf yang memang kelihatannya sekilas sama tapi beda, itu dikhususkan. Iya, dengan konsep mnemonik. Konsep mnemonik namanya. Luar biasa nih teman Pro2, gebrakan dari Kak Adi bersama tim. Nah, tapi selama ini Kak Adi udah pernah nggak terjun ke lapangan gitu, melihat langsung kira-kira, anggap misalkan ke sebuah sekolah gitu, udah pernah nggak terjun langsung? Nah, ini kira-kira anak ini masuk kategori disleksi atau enggak? Gini, kalau ke sekolah saya langsung ke sekolah-sekolah itu tidak. Tapi saya kebetulan jadi sekretaris di Bali Dyslexia Foundation, di mana kami membantu anak-anak yang kecenderungan mengalami disleksia. Jadi memang di sana ada kami kasih kursus gratis itu ya. Jadi mengajar mereka membaca secara gratis gitu di Lovina. Itu lumayan ya, ada puluhan anak yang dilatih gitu setiap bulannya begitu. Terus cara mereka gabung gimana kak? Kakak yang aslinya ada cara-cara khusus gitu, harus daftar dulu atau harus gimana untuk bisa bergabung? Iya, biasanya mereka memang daftar dari sekolahnya. Dari sekolahnya tapi yang karena lokasi kami di Lovina ya itu biasanya sekolah-sekolah yang dekat-dekat di Lovina. Gitu. Baru seputaran sana aja kak? Karena memang punya kerjasama dengan sekolah-sekolah di sana. Gitu. Ada kemungkinan pasti bakal menyebar ke sekolah-sekolah yang lain kak? Bahkan saya harapnya gini. Jadi kita lebih baik yang kita didik itu nanti mungkin guru-gurunya. Melalui program pengabdian pada masyarakat, jadi kita latih. Makanya semua produk ini kami akan diseminasikan kepada guru-guru, sehingga guru-guru juga nanti bisa mengembangkan produknya sendiri. Misalkan font ini kan tinggal diinstal di laptop mereka, jadi mereka langsung bisa pakai untuk mengembangkan materi khusus gitu. Dan kami
kasih contohnya gitu di buku yang sudah kami kembangkan. Wah, luar biasa nih teman Pro 2, kita nantikan ya peluncuran resminya nanti dikabarin ke Adi ya. Iya, Jadi bagus sih sebenarnya, ketimbang kita harus mencari masing-masing sekolah gitu, mengumpulkan berapa anak sih kira-kira kecenderungan mengalami disleksia. Nah, itu kan agak susah. Jadi emang seperti bagus sih ya sistem yang Kak Adi terapkan. Kenapa nggak gurunya yang kita ajarkan? Jadi kalau memang gurunya udah bisa, otomatis dia bisa mengajari lebih banyak lagi kan gitu. Oke, teman Pro 2, jadi sudahkah kamu paham apa sebenarnya itu disleksia? Kalau Kak ini udah yang awalnya Hawam pernah dengar tapi nggak tahu kalau secara sedetail ini. Nah, gimana nih? Masih ada yang ngeganjal nggak? Silakan, aku masih tunggu atensi kamu semuanya. Kalau pengen nanya-nanya bisa banget di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0811 399 1054. Kamu juga bisa DM di akun media sosial kita, ada Facebook RRI Singaraja, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja. Bisa juga live chat di aplikasi RRI Digital atau komen langsung ya. Live chat juga bisa kita live YouTube di RRI Singaraja Official. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi Kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, Dapat bocoran sedikit nih sama Kak Adi. Jadi buat para guru gitu yang makin masih penasaran, pagi hari ini dengerin obrolan kita, kira-kira pengen mendeteksi lebih awal juga anak didiknya terkena disleksia nggak, bisa nih hubungi langsung ke Adi karena ternyata ada instrumen deteksi awal disleksia Kak ya. Iya, betul. Oke, nah itu cara mendapatkannya gimana Kak? Mungkin bisa diinformasikan? Iya, jadi perlu kami informasikan bahwa kami di tim research ya untuk pendidikan inklusif di Undiksa itu sudah mengembangkan instrumen deteksi awal atau kita sebutnya dengan screening instrumen gitu ya untuk disleksia, sehingga kita bisa lebih yakin gitu apakah anak ini kecenderungan disleksia atau tidak. Karena untuk mendeteksinya itu seperti yang saya jelaskan tadi di awal, itu kita perlu konfirmasi
Oke. ya ke orang tua, kemudian nanti guru dan juga anak sendiri. Jadi instrumen ini terdiri dari 3 kuesioner. Ya, bukan 3, 1 kuesioner, 2 checklist. Checklist untuk guru, checklist untuk orang tua, dan 1 kuesioner nanti untuk siswa. Gitu. Tapi kuesionernya juga harus dibacakan oleh guru. Ya, karena kita nggak minta, karena memang anak disleksia kan kesulitan membaca, nggak mungkin kita minta mereka untuk membaca kuesioner ini gitu. Jadi nanti pengisian kuesioner untuk siswa ini akan dibantu oleh guru. Nanti untuk checklist guru diisi oleh guru, kemudian checklist orang tua diisi oleh orang tua. Jadi kami mengembangkan instrumen ini menggunakan teori dari Reed, kemudian Riefenstahl, kemudian ada Snelling. Jadi melihat dari karakteristik anak disleksia, kemudian penyebab terjadinya disleksia, gitu. Jadi kami sudah menggabungkan ketiga teori tersebut dan merumuskan instrumen ini. Nah, kalau untuk mendapatkannya bisa langsung nanti datang ke Undiksa di kelompok riset pendidikan inklusif atau menghubungi saya secara langsung gitu di Fakultas Bahasa dan Seni Undiksa. Oke, nah itu dia deh teman Pro 2, kalau memang membutuhkan gitu ya, siapa tahu nih pengen mendeteksi lebih awal kira-kira anak yang pasti ya setiap sekolah itu pasti punya anak yang masih belum bisa membaca kan, gitu Kak ya. Apalagi di seperti yang Kak Adi bilang di awal tadi, kelas 1 tuh biasanya kelihatan kan. Iya, dan prevalensinya kan sangat tinggi. Seperti yang hasil penelitian sebelumnya, 20-40%. Nah, itu dia. Jadi apalagi yang misalkan memang di wilayah terpencil Kak ya. Nah, itu biasanya jadi kendala juga kan gitu. Nah, jadi buat kamu teman Pro 2, kalau memang punya teman gitu guru sejawat, nah tinggal agak terpencil yang nggak update gitu tentang disleksia ini, nah bisa mungkin disarankan untuk menghubungi Kak Adi langsung ke Undiksa di Fakultas Seni, Fakultas Bahasa dan Seni. Bahasa dan Seni, seninya aja ingat, bahasanya lupa. Bahasa dan Seni, jadi supaya bisa ya mendapat instrumen deteksi awal disleksia ini yang yang pastinya ini sangat membantu pasti. Betul. Pasti sangat membantu guru dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah masing-masing. Jadi meskipun di sini seperti yang kita ketahui SDM belum memadai dan memang belum ada diterapkan untuk kelas inklusif Kak ya. Karena adanya reguler semua sama kebutuhan khusus itu kan sudah ada, tapi yang inklusif seperti yang tadi Kak Adi bilang itu memang belum ada, tapi nggak ada salahnya juga kita sama-sama belajar gitu Kak ya. Sama-sama mendukung penelitiannya Kak Adi, semoga sukses dan di dunia digital seperti sekarang, seperti harapannya Kak Adi juga pengen ya mengarah ke digitalisasi. Jadi kalau ada aplikasinya mungkin bisa lebih mudah lagi diterapkan kan gitu. Oke Kak Adi, sebagai closing mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2? Iya, oke. Sebagai closing yang ingin saya sampaikan ini ya, terutama bagi orang tua dan guru. Jadi yang pertama, kembali lagi saya ingatkan, jangan pernah melabel negatif anak-anak yang mungkin kecenderungan mengalami disleksia. Jadi kita terus bantu mereka, motivasi mereka, dan yakinkan bahwa mereka pasti bisa membaca. Itu yang ini ya. Kemudian yang berikutnya, gali dan kenali minat dan bakat mereka, yang kebanyakan mereka itu lebih baik dalam hal kreativitas dan inovasi. Jadi kita dukung hal tersebut sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang sukses di kedepannya. Itu aja Kak. Iya. Kak Adi terima kasih, meskipun sibuk banget gitu ya di kampus, tapi masih meluangkan waktu bincang-bincang sama Eni di sini. Kita membahas terkait inovasi sistem pembelajaran anak disleksia, luar biasa banget. Aku sampai terharu gimana Kak Adi gitu ya bisa menerbitkan sistem ini gitu bersama tim, sampai melakukan penelitian bukan hanya di Indonesia tapi sampai di luar negeri. Jadi untuk mencari tahu seperti apa sih anak disleksia itu dan penanganan seperti apa, langkah awal yang dihadapi seperti apa, tadi sudah dijelaskan sedetail mungkin sama Kak Adi. Yang pasti kok kayak ngajar gitu kesannya ya. Aku kayak jadi mahasiswa nih di sini gitu. Jadi bukan host lagi ini Kak. Aku jadi mahasiswanya Kakak aja ini. Oke, teman Pro 2, itu tadi obrolan kita ya di Spada Asta Cita dengan tema penyandang disabilitas. Jadi topik yang kita bahas bersama Kakak Iketut Trika Adiana SPD MPD, Taufik Inovasi Sistem Pembelajaran Anak Disleksia. Jadi kenali dari sekarang teman Pro 2, kalau memang punya saudara di lingkungan tempat tinggal kamu mengalami keterlambatan dalam membaca, siapa tahu memang terindikasi terkena disleksia. Selamat pagi dan sampai jumpa. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah,
bekerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi.